Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang kami terima. Karena kami keutus untuk menjadi pewarta sabda-Mu, untuk membagikan rahmat yang kami miliki, yang telah Kau anugerahkan kepada orang lain. Bantu kami ya Bapa, untuk semakin kokoh memberikan kesaksian tentang hidup kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, ada yang menarik tentang bangsa Israel. Hai Sion, hai Israel, engkau tidak hanya sebagai hamba, sebagai abdi, tapi harus sebagai rasul, mewartakan kabar gembira kepada semua orang, mengasihi orang lain, memberikan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Luar biasa pewartaan atau penunjukan atau perintah, atau lebih daripada itu, suatu tugas tanggung jawab dari bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Israel itu adalah gereja sekarang. Kita semua gereja. Kita semua, Anda dan saya dan kita semua, mewartakan menjadi terang bagi orang lain. Bukan kegelapan, bukan dosa, bukan kejahatan, menjadi terang. Dan itulah yang dinyatakan oleh Yesus, bahwa Ia adalah terang, Ia adalah garam, Ia adalah Sang Penyelamat, Dia adalah Putra Allah, ya, yang dari Allah, dari Bapa sendiri, diberikan kepada kita manusia. Ya. Karena itulah maka, kenapa, dan Dia adalah anak domba Allah, yang menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana disebut anak domba Allah, si biru-biru, anak domba Allah, menebus dosa manusia. Kita lihat sebentar dalam sejarahnya. Jadi kita melihat bapak bangsa adalah Abraham. Abraham diambil, disuruh pergi dari Asyur, Ur Kasdim, yaitu Irak sekarang, untuk menjadi tanah terjanji, untuk menjadi keturunannya akan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Nah, disitulah kemudian Tuhan menggodok, membina Abraham untuk percaya sungguh-sungguh bahwa meskipun dia tua dan istrinya juga tua, dia akan memiliki keturunan. Disitulah terjadi pergulatan iman. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian kita bisa lihat pengalaman dari Abraham supaya akhirnya anak dari istri, dari Hagar istrinya yang yang diberikan oleh Sarah, akhirnya melahirkanlah Ismail. Tapi Tuhan mengatakan tidak, dari istrimu Sarah. Ya. Dan akhirnya lahirlah dalam ketidakpercayaan dan kepercayaan itu lahirlah kemudian Ishak, yang berarti yang dipakai Tuhan. Nah, kemudian setelah itu Tuhan meminta korban. Abraham minta korban anaknya dikorbankan. Lalu di situ terjadi pergulatan iman lagi. Kemudian Ishak dibawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Nah, ketika Tuhan akan mempersembahkan dan menebas kepala si Ishak, Tuhan menggantikannya dengan domba. Ya, domba. Tuhan akan memberikan kepada domba. Nah, domba itulah yang kemudian menjadi sejarah bangsa Israel untuk mengorbankan domba itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Domba itulah yang untuk menjadi pengganti dari dosa-dosa manusia atas dosa Ishak. Nah, disitulah kemudian berkembang suatu penyembahan, suatu korban, ya, suatu korban persembahan. Nah, korban anak domba itulah yang kemudian digantikan oleh Yesus dengan korban penderitaan salibnya itu. Jadi korban anak domba Allah itu untuk menebus dosa manusia, untuk mengalahkan dosa manusia dengan korban itu. Nah, itulah sejarahnya anak domba Allah. Maka kemudian dalam sejarahnya
Bangsa Israel harus mengorbankan binatang, kambing, domba, sapi, kerbau, lalu kemudian burung dara. Jadi binatang-binatang itu untuk dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Kristuslah yang menggantikan anak domba Allah dengan mengorbankan di salib. Nah, jadi Kristus mengorbankan domba-domba, ya, mengorbankan dirinya sendiri untuk dosaku, dosa Anda, dosa kita semua. Kenapa begitu? Karena untuk masuk ke surga harus dosa kita dihapus, harus bersih. Kalau kita mau masuk surga harus dosanya diampuni, bersihkan. Nah, Kristuslah yang menggantikan dosa, menggantikan anak domba Allah ini supaya kita masuk surga. Nah, jadi Kristuslah jalan kita untuk masuk surga. Ya. Jadi setiap dosa itu mengandung maut. Ya, setiap dosa itu mengandung maut. Maka tugas kita lah untuk menjadi suci, untuk menjadi bersih. Dan itu bukan gampang. Dosa itu bukan sesuatu yang sekedar kita mukul orang secara fisik, tapi lebih daripada itu. Kebersihan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi tugas kita lah bersama saudaraku terkasih dengan mengabdi, dengan memberikan diri pada Kristus, dengan menjadikan diri kita bersih, maka kita akan masuk ke surga berkat Kristus, terutama lewat Ekaristi Suci ini. Berkat Tuhan atas Anda semua, semoga kita menghayati pengorbanan Kristus dan kita juga mengorbankan diri kita untuk Kristus, demi Kristus dan bagi Kristus. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.